Nah gini nih, polisi kan jadi lebih santuy gitu aturan kerjanya ya, karena netizen kita tuh emang punya kekuatan intel sejati gitu. Pagi, siang, sore, atau malam jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya. Dimana di channel ini bakal ngebahas tentang berita dan kejadian apa aja dari sosial media yang menarik untuk kita bahas dan diobrolkan. Oke, tanpa basa-basi, engkau ajak happy-happy. Kita masuk ke pembahasan kita kali ini. Ya ex gekui. Halo bye, jadi baru 3 video kemarin ngebahas hati-hati dijebak. Bener kejadian. Ada unggahan dari akun Facebook bernama Kota Tangerang yang dibagikan ke grup Facebook Driver Gokilat Same PT Gojek Indonesia. Menceritakan ada seorang ojol dijebak oleh oknum polisi yang intinya tuh dia dituduh sebagai tersangka jual beli miras. Padahal ojol ini hanya mengantarkan barang gitu. Dan ojol itu sendiri nggak tahu dalamnya itu apaan. Oke, lebih jelasnya gue bacain aja kali ya kronologinya. Cus nih, simak baik-baik. Jadi kronologinya tuh ya, pada hari Jumat jam 12:30, si Mas Andri ini mendapat orderan dengan pesanan tertera di aplikasi dan nota tertulis madu anggur dengan packing kardus yang dilakban rapat dari penjual di aplikasi bernama Goblin. Nih namanya aja nih udah wanti-wanti gitu. Lu tahu Goblin gak sih? Goblin tuh makhluk hijau, kecil, kupingnya baplang. Senangnya tuh memperkaos gitu. Dari namanya aja udah, wah Goblin. Oke lah, lanjut. Dengan nomor HP 088802720826. Lokasi pick up-nya tuh di rumah makan di daerah Cemani. Dengan alasan si Goblin ini tuh lagi makan di situ. Setelah membayar pesanannya sebesar 375.000, si Mas Andri ini tuh menghubungi nomor pembeli yang didapatkan dari si penjual untuk menginfokan bahwa Mas Andri ini tuh OTW gitu. Dengan nomor penerima 0812-2721-3202. Dan pembeli ini tuh udah menunggu di terminal Tirto Nadi. Setelah sampai, si pembeli ini tuh gak mau membayar pesanannya gitu. Bahkan Mas Andri ini tuh disuruh nunggu karena ada pesanannya yang kurang. Dan gak lama kemudian datanglah satu Gojek lagi. Mas Andri ini ditanya perihal isi kardus tersebut. Dan Mas Andri menjawab, "Tidak tahu karena saya tidak berani membuka." Kemudian salah satu kardus dibuka dan ternyata isinya adalah 6 botol anggur merah. Ya sama sih, sama-sama anggur. Tapi katanya yang satu madu anggur, tapi faktanya anggur merah. Tak lama kemudian muncullah tim Sparta. Lalu Mas Andri dan Gojek yang tadi tuh dibawa ke Mapolres Surakarta. Mas Andri ini diperbolehkan pulang setelah menandatangani surat tanda penerimaan yang menyatakan bahwa Mas Andri ini tuh adalah tersangka dengan perkara jual beli miras gitu, bay. Padahal yang kayak tadi udah dibilang gitu bahwa dia tuh nggak tahu isi dari kardusnya itu apaan. Karena ya dia cuma menjalankan orderan sesuai aplikasi dan SOP dari PT Gojek Indonesia. Dan endingnya nih si Mas Andri ini tuh kena wajib lapor gitu, bay. Dan sampai saat ini katanya dia tidak mendapatkan pembelaan apapun dari PT Gojek Indonesia termasuk kerugian sebesar 375.000. Dan setelah kejadian ini tuh tentu saja netizen kita yang baik dan budiman tidak tinggal diam. Dengan menggunakan skill-skill intel mereka untuk stalking dan mencari bukti, mengerucutlah kepada salah satu oknum polisi yang diduga melakukan penjebakan tersebut. Nih kita lihat screenshotannya nih ya. Nah jadi ini pertama bukti-bukti kalau Mas Andri itu emang bener cuman nganter gitu. Nih dia nunjukin ada orderannya buat ke daerah sini. Nah ini bukti BAP atau surat tanda penerimaan yang dimana tuh bukti kalau dia jadi tersangka gitu tuh.
Jadi ini tuh nomor pembeli tadi itu. Dan didapatkanlah akun Facebook bernama F Satya Satya. Dan gue pas cari Facebooknya tuh udah nggak ada, udah hilang. Kenapa netizen bisa tahu nomornya ini? Karena ada namanya aplikasi Get Contact. Dan nomornya ini tuh dicari sama netizen-netizen kita. Dan didapatkanlah ini nih. Fendi Satya Anggoro. Yo Mas Fendi, pertanggungjawabkan Mas. Nah ini adalah wajah diduga oknum polisi yang melakukan penjebakan tersebut ke Mas Andri. Gila netizen kita tuh pekerjaannya emang mantep dah. Nah gini nih, polisi kan jadi lebih santuy gitu aturan kerjanya ya, karena netizen kita tuh emang punya kekuatan intel sejati gitu. Tinggal mantau aja. Yoi. Dan setelah berita ini viral di medsos, akhirnya ada unggahan klarifikasi dari pihak Polresta Surakarta dan PT Gojek Indonesia yang menginfokan bahwa sebenarnya kasus ini tuh udah clear gitu. Dimana status ojol yang tadinya tersangka sekarang sudah menjadi saksi dan tidak perlu wajib lapor lagi. Dan juga kerugian Mas Andri sebesar 375.000 itu sudah diganti oleh pihak kepolisian. Gimana ya, gila sih kalau misalnya Mas Andri ini nggak speak up di media sosial, bisa jadi Mas Andri itu bakal tetap jadi tersangka gitu. Gila gitu, oknum polisi gampang banget netapin orang jadi tersangka. Kalau misalnya lu bener dan gak salah, ya lu bisa ngelakuin aja nih kayak Mas Andri ini. Nge-share cerita lu tuh di media sosial. Karena gue juga kalau jadi Mas Andri ya bingung gitu. Karena gue gak salah nih. Terus pengen lapor ke kantor polisi, yang dimana di dalam kantor polisi itu ada oknum yang kayak gini. Ya mau gak mau kita speak up-nya di media sosial. Dan untunglah ya pas lagi di-upload kayak gini langsung gitu gercep ngebuat klarifikasi. Lagian aneh banget gitu. Harusnya saksi dulu. Nah saksi itu kemungkinan bisa jadi tersangka. Dan pertanyaan terakhir tuh ya ini. Apakah sudah oknum polisi, penerima, dan goblin penjual dihukum seberat-beratnya? Harusnya tuh oknum polisi kayak gini ya dicopotin lah gitu dari jabatannya, karena udah bukan nakal lagi gitu, jahat gitu ini mah. Ya udahlah, sekian dari gua, daripada nanti ada tukang bakso kan beli goceng dapat banyak, mana nggak enak. Sekian dulu video gua kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, sama share dong. Oke?